Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan Anda dan kembali saya menyapa untuk Anda seperti biasanya ya. Tak bosan-bosannya saya selalu menyapa untuk Anda dan selalu memberikan yang terbaik dalam hasil ramalan ya. Kali ini saya akan mengambil urutan yang keempat untuk Anda orang yang berzodiak Libra ya. Di sini kita akan melihat dengan segala bentuk keberkahan yang akan disikapi di bulan Maret seperti apa. Kita akan melihat dengan lebih detail dari pesan-pesan kartu tarot alam semesta. Percaya atau tidak, itulah yang akan sampaikan melalui kartu ya. Nah, jadi untuk teman-teman di sini sebelum saya memulai, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit tentang orang yang berzodiak Libra. Dalam keseharian, dalam bentuk aktivitas yang akan dilakukan, biasanya akan memberikan sebuah sikap efek yang cukup baik dalam memajukan kehidupannya seperti apa. Biasanya untuk orang zodiak Libra terkenal dengan banyak pertimbangan, banyak perhitungan, dan biasanya seimbang. Dilakukan dengan begitu selaras, begitu seimbang, dan begitu melakukan sesuatunya dengan telaten dan teratur ya. Nah, jadi apapun yang dilakukan sebenarnya biasanya untuk orang zodiak Libra selalu mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapatkan sebuah bentuk kerugian yang cukup besar ataupun sesuatu yang dirugikan dalam kehidupan ya. Yang saya lihat di sini untuk orang yang berzodiak Libra biasanya akan mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik, hal yang cukup positif dalam melakukan yang terbaik. Nah, orang yang zodiak Libra terkenal dengan suksesnya yang selalu banyak maju, dengan pergerakan yang maju dan pergerakan yang cukup baik dengan apa yang akan disikapi. Penuh dengan kedewasaan, kemandirian, dan selalu melakukan sesuatu dengan baik. Nah, kita akan melanjutkan dengan hasil ramalan. Apakah sesuatu yang akan disikapi memberikan sesuatu efek yang cukup baik atau tidak, ataupun memang perlu ada membina diri. Kita akan melanjutkan dengan tanda lonceng berbunyi ya. Baik teman-teman, kita akan memulai mengambil kartu pertama ya. Keberkahan seperti apakah yang akan diterima di bulan Maret 2023? Ini mengenai tentang sebuah expectation. Ekspektasi yang saya di sini adalah mengenai tentang sebuah bentuk penjedaan ataupun berhentinya dengan waktu yang sementara ya. Jadi tidak ada sebuah pergerakan maju dan di sini adalah sebuah waktu dengan masa tunggu. Yang saya lihat di sini adalah memikirkan segala sesuatunya dengan bentuk kesabaran dan tidak ada sebuah tindakan yang pasti ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini lebih banyak dikaitkan dengan waktu 3 bulan ke depan ya. Kartu di sini dengan berbagai harapan, keinginan dan sebuah bentuk harapan yang ingin dicapai ya. Tapi di sini yang saya lihat adalah harus lebih banyak bersabar dalam mencapai segala bentuk tujuan ya. Situasi kondisi yang bagaimana lebih banyak bergantung pada dunia luar ya. Nah, ini masalah di sini adalah bergantung dunia luar itu adalah bagaimana situasi kondisi yang akan dicapai, yang akan disikapi dengan hasil yang maksimal itu semua berhubungan dengan lingkungan ya, berhubungan dengan situasi kondisi, faktor-faktor luar, mungkin dengan bidang aspek yang mungkin akan didapatkan ya. Sehingga di sini lebih banyak bersabar. Jadi apapun yang akan disikapi di sini adalah bekerja mungkin lebih banyak menunggu daripada memaksa ya. Memaksakan sebuah bentuk masalah itu bukanlah sesuatu hal yang terbaik. Jadi biarkanlah segala sesuatu terjadi pada waktunya sendiri ya. Jadi kadang-kadang di sini adalah expectation, kesabaran dalam waktu 3 bulan ke depan. Nah, coba kita akan lihat apa yang akan disikapi dengan perputaran 12 zodiak siklus bulan. Zodiak Libra, keberkahan ya, ini disikapi dengan siklus 12 bulan ya. Di sini dipengaruhi dengan last quarter moon in Virgo. Jadi kehidupan, keberkahan yang akan dicapai dengan pengaruh zodiak Virgo ya. Attend to the details ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat adalah last quarter. Berarti ini di sini adalah mewakili tentang sebuah bentuk pembersihan dunia masa-masa lalu, beban-beban masa lalu, kehidupan di masa lalu, dan kembali membuka jalan baru ya, jalan yang baru untuk orang zodiak Libra. Jadi di bulan 3 ini di sini adalah mengatakan tentang attend to the details ya. Perhatikanlah dengan jelas apa yang akan disikapi, apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dijalani. Janganlah selalu melakukan segala sesuatunya dengan cara terburu-buru ataupun memaksakan sebuah kehendak ya. Jadi di sini
Segala sesuatu hal yang akan diwujudkan di sini adalah mungkin akan menjadi segala sesuatunya dengan baik. Melakukan segala sesuatu dengan baik dengan tidak mengkhawatirkan beban di masa lalu ataupun memikirkan pendapat-pendapat yang buruk yang meragukan diri sendiri. Ada sebuah keraguan dan ketakutan yang mungkin harus diatasi dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Jadi di sini tugas yang Anda perlu lakukan, selesaikanlah sebelum Anda bisa lebih melakukan hal yang maju lagi ataupun pergerakan yang cukup baik ya. Jadi di sini kekhawatiran di sini adalah membuat Anda itu ya kalau bisa lebih banyak melakukan sesuatunya itu merencanakan terlebih dahulu daripada melakukan secara meluas ya. Jadi di sini yang harus Anda butuhkan adalah bentuk penjelajahan dan bentuk nikmat dalam rencana yang akan dijalani. Jadi semuanya itu mesti dilakukan dengan secara setahap demi setahap, barulah bisa melakukan segala sesuatunya dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang meluas. Yang saya lihat di sini adalah attend to the details. Jadi lakukanlah dengan jelas apa yang diinginkan, apa yang ingin dilakukan, dan apa yang akan dicapai. Karena segala sesuatunya memang berhubungan dengan sinkronisasi, keseimbangan hidup yang akan disikapi. Itulah yang akan disikapi, yang akan dijalani dengan lebih baik ya. Nah, di sini masih ada poin lagi yang harus dilakukan dalam mendapatkan sebuah keberkahan yang lebih maksimal. Nah, yang harus dilakukan di sini adalah gateways of light, the star daughters ya, yang harus disikapi, yang harus dijalani, pasti bisa memberikan sesuatu hal yang cukup baik ya. Jadi kesadaran yang lebih tinggi adalah bentuk yang menyeluruh seluruh jiwa ya. Jadi kecerdasan yang potensial ya, memiliki sebuah bentuk akses yang tak terbatas. Jadi apapun yang disikapi, yang dilakukan di sini adalah mengakses dunia luar, memprediksi, menilai, mempertahankan rencana daripada memaksakan ya. Jadi apapun yang harus disikapi adalah akses yang tak terbatas di dunia luar. Yang harus dilakukan yang kedua adalah the star daughters ya. Yang harus dijalani adalah ya mungkin penyatuan hati, jiwa, dan suku ya. Bisa lebih banyak bersantai, bernyanyi, ataupun dengan lebih bersantai menghadapi saat matahari terbenam. Maksudnya di sini adalah lakukanlah segala sesuatunya dengan tidak terburu-buru, tidak memakan waktu, lakukan tetapi tidak perlu cepat ataupun terburu-buru dalam merencanakan sesuatu. Boleh merencanakan tetapi tidak menjalankan dengan secara cepat ataupun menjalankan dengan secara tak terduga. Lakukanlah segala sesuatunya dengan bentuk penyatuan hati, jiwa, suku, dan sinkronisasikanlah dengan dunia luar. Karena fondasi yang paling tepat adalah dunia luar. Fondasi harus bisa menjadi lebih kuat dan lebih kokoh dari sebelumnya. Setelah sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal, tentunya pasti kita akan mengetahui, kita akan tahu dua keberkahan yang bakal kita capai itu seperti apa. Ya, dua keberkahan di sini ini mengenai tentang a blessing to bring prosperity, a blessing for unity where once there was division. Ya, nah jadi di sini kalau yang saya lihat adalah mengenai tentang sebuah bentuk keberkahan, yang mana di sini adalah mendatangkan sebuah bentuk kemakmuran. Yang kedua adalah persatuan di mana dulu ada sempat melakukan bentuk perpecahan, bentuk konflik. Ya, nah jadi apapun yang harus disikapi, yang harus dijalani di sini adalah mengenai tentang bentuk penyatuan hati, suku, jiwa ya. Jadi ini bentuk kemakmuran yang harus disikapi, yang dijalani adalah bentuk refleks, bentuk respon, bentuk sesuatu yang mungkin harus dijalani, harus disikapi dengan lebih bagus ya. Nah jadi di sini ada sebuah kemakmuran dan ada sesuatu yang mungkin akan dijadikan sebuah bentuk jalan persaudaraan, hubungan yang cukup baik, yang cukup kuat dan lebih akrab ya, dalam menjalani sebuah rencana tujuan yang cukup menguntungkan dan lebih banyak berdamai, barulah bisa menanggapi segala bentuk kemakmuran. Apapun yang disikapi dan dijalani di sini adalah banyak bersabar dan penyatuan jiwa, itu yang paling penting. Jadi apapun yang dilakukan disikapi bisa memberikan sebuah sikap yang cukup fantastis ya. Jadi di bulan Maret ini lakukanlah bentuk penyatuan jiwa,
bentuk penyatuan hati yang lebih meluas, karena di sini membutuhkan dunia relasi yang cukup besar ya. Jadi banyak bersabar dulu, jadi lakukanlah yang setahap demi setahap dulu, dari hal yang kecil dulu, baru melakukan yang terbesar ya. Nah, itulah yang harus disikapi, yang harus dijalani dalam mencapai keberkahan ya, untuk melakukan sesuatu hal yang cukup baik ke depannya. Jadi itulah untuk zodiak Libra, bisa melakukan yang terbaik, bisa melakukan apa yang perlu disikapi supaya lebih mendewasakan diri kamu, supaya untuk zodiak Libra bisa menjadi yang terbaik dari masa lalu, yang terbaik untuk di masa depan nantinya ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan asmara percintaan. Pada orang berzodiak Libra, kita akan melihat mengenai asmara percintaan ya. Di sini ada dua gambar. Pertama di sini Empress ya. Saya akan membacakan dan mungkin Anda juga ikut membacakan untuk melihat ya, biar lebih jelas. Embrace, show each other you find the missing piece ya. Merangkul adalah mungkin satu sama lain untuk menemukan sebuah bentuk bagian yang hilang ataupun bentuk bagian yang mungkin tidak diketahui. Terus yang kedua, ada kartu give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires ya. Nah, jadi di sini apapun yang akan disikapi, yang akan dijalani di sini mengenai tentang sebuah rasa syukur atas sebuah berkat cinta yang akan segera menghampiri Anda ya. Jadi Anda bisa mengetahui bahwa Anda untuk zodiak Libra layak dan mungkin apa yang diinginkan oleh hati Anda. Apa yang harus disikapi di sini, bersyukurlah tentang apa yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu rasakan, dan apa yang akan kamu alami ya. Nah, coba di sini kita akan lihat situasi kondisi dalam berhubungan itu seperti apa. Situasi kondisi dalam berhubungan di sini, kalau yang saya adalah berhubungan dengan keharmonisan, hubungan yang romantis ya. Yang saya lihat di sini adalah ciptakanlah sebuah bentuk hubungan dengan bentuk perhatian dan kasih sayang yang cukup besar ya. Jadi yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang sebuah bentuk percintaan, yang mana di sini ciptakanlah dengan sebuah hubungan yang cukup pribadi, hubungan yang cukup dekat dengan antar pasangan Anda. Jadi di sini bisa memberikan sebuah bentuk perhatian dan kasih, sebuah sikap yang cukup mendewasakan antar pasangan Anda supaya bisa lebih banyak tercipta sebuah kehidupan yang cukup baik. Kehidupan yang bagaimana akan disikapi tentunya pasti sangat berbeda dengan orang lain, dan jalanilah apapun yang akan disikapi, sikapilah dengan hubungan yang cukup baik. Apapun yang akan diberikan sebenarnya bisa menyikapi bentuk sebuah kedewasaan. Jadi live with the one you love with personal attention and affection ya. Apapun yang disikapi, jalanilah dengan penuh berkesinambungan, keseimbangan dalam hal apapun, supaya bisa lebih netral dan menciptakan sebuah hubungan yang baik. Yang saya lihat dalam sebuah hubungan yang akan dijalani adalah rangkulan sebuah emosi, dan ciptakanlah sebuah cinta dan kasih sayang universal. Cinta dan kasih sayang secara lebih pribadi. Karena antar pasangan pasti selalu menginginkan itu, tak lain pasti cinta dan kasih sayang. Awaki bentuk perhatian dan bentuk kemanjaan ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat lagi bentuk sinkronisasi dalam hubungan pasangan itu seperti apa. Ini dipengaruhi oleh zodiak Aries ya. Dipengaruhi oleh zodiak Aries, yang mana di sini hubungannya seperti apa? Ini berhubungan dengan emosional, berhubungan dengan unsur elemen api ya. Lakukan dan ambilkanlah sebuah bentuk tindakan, berani mengambil sebuah resiko untuk supaya hal hubungan bisa berjalan dengan baik. Pusatkan pada diri sendiri dan mungkin mudah terkontrol diri, emosi dengan pandangan dari sendiri maupun dengan situasi yang cukup besar. Jadi lakukanlah dengan tidak mendapatkan sebuah sikap egois yang cukup tinggi dan keras kepala. Boleh terjebak asalkan menguntungkan antar pasangan. Melakukan dan mengambil sebuah bentuk tindakan memang itu sangat bagus sekali, tetapi yang mungkin lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, maka apapun yang akan disikapi akan mendapatkan sebuah sikap yang cukup baik juga.
jalanilah dan sikapilah. Jalanilah hubungan seperti apa. Karena kalau saya lihat di sini adalah belum cukup untuk bisa merangkul emosi yang baik. Nah, coba kita di sini mungkin untuk Anda zodiak Libra banyak sesuatu yang membingungkan ya. Hubungan seperti apa yang harus disikapi. Nah, pembinaan diri dalam menghadapi suatu hubungan supaya rukun dan langgeng di sini adalah allowing appreciation ya. Nah, di sini adalah sebuah apresiasi, bentuk pemikiran, bentuk untuk membangun kesadaran tinggi, nilai hidup. Di sini adalah setiap Anda berpikir, pasti Anda bisa lebih banyak menghargai segala sesuatu yang ada di dalam pasangan Anda. Ketika apresiasi diperbolehkan, maka segala sesuatu apa yang dilihat itu mendapatkan sebuah bentuk berkat dari bentuk evolusi jiwa. Jadi kepribadian di sini adalah bisa meningkatkan sebuah bentuk kelayakan. Anda memberi cinta, Anda memberi bentuk kasih sayang, Anda memberikan sebuah bentuk perhatian terhadap pasangan. Itu adalah bentuk sikap yang pengorbanan, sikap yang layak. Yang kedua, mengurangi perasaan yang mungkin yang Anda lakukan. Mungkin perasaan yang langka, perasaan yang mungkin jarang Anda lakukan terhadap si pasangan. Anda bisa memberikan sesuatu yang hal yang berlebihan, tetapi mungkin bisa membawa dalam sebuah keuntungan sehingga kerukunan antar pasangan bisa menjadi lebih langgeng dan bisa lebih setia. Terus yang terakhir, tingkatkanlah rasa emosi, getaran yang peka, respon terhadap si dia. Jadi lakukanlah terhadap bentuk apresiasi, lakukanlah untuk membangun sebuah bentuk kesadaran yang tinggi supaya kamu bisa melakukan apa yang terbaik untuk pasangan Anda. Jangan selalu melihat diri Anda, tetapi lihatlah si pasangan Anda, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, dan apa yang dia sikapi. Karena itu selalu digambarkan dalam bentuk hubungan yang cukup layak ya. Nah, itulah bentuk hubungan asmara percintaan orang berzodiak Libra. Karena memang banyak sesuatu yang mungkin cukup membingungkan dan kurang bisa merangkul sebuah emosi. Jadi untuk daya ekspresi, mengungkapkan sesuatu, mungkin ada sesuatu yang mungkin dalam hubungan banyak sesuatu yang terjadi dalam kesalahpahaman, serba salah, dan mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi sekarang Anda sudah cukup tahu, jadi sikapilah dengan penuh dewasa dan penuh kemandirian. Apa yang harus disikapi, jalanilah dengan lebih baik ya. Oke, untuk Anda hasil ramalan zodiak Libra sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA seperti biasanya, ada di bawah deskripsi, ataupun langsung mencatat di 0819 196355839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.